بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk bersama-sama dalam rangka bertafakuh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan yang kita lakukan ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas tema menyikapi kesalahan. Ya, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi suatu kesalahan. Jadi ada orang yang berbuat salah. Gimana cara menyikapinya? Ana nukil materi kita ini sebenarnya ana ringkas ya, dari kitab Fiqhut Ta'amul Ma'al Akhta, yang artinya fikih bagaimana bersikap dengan kesalahan-kesalahan. Penulis buku ini adalah Syekh Abdurrahman bin Ahmad bin Allush Al-Madkhali. Ya, beliau masih hidup orangnya. Dan setahu ana buku yang membahas spesifik tentang ini hanya satu itu saja bukunya. Bukunya sekitar 120 halaman dan nggak mungkin semuanya bisa disampaikan di sini. Akhirnya alhamdulillah ana ringkas sedikit yang akan kita bahas bareng-bareng insyaallah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah. Orang-orang yang banyak salah dalam menyikapi kesalahan itu kebanyakan adalah orang-orang yang telah belajar. Orang-orang yang telah mengenal sunnah. Begitulah sifat hati seorang manusia. Ketika mengetahui yang sedikit, seakan-akan punya banyak, paling banyak dia. Padahal baru sedikit yang dia tahu. Makanya perhatikan. Yang ana sampaikan saat ini, itu semuanya bukan dari hawa nafsu ana. Dari Al-Quran, dari hadis atau perkataan salaf. Atau mungkin nanti ada kisah-kisah sedikit. Tanpa hawa nafsu sama sekali. Ya, semuanya ana nukilkan sesuai dengan yang ada di buku insya Allah. Barakallahu fikum. Bagaimana kita menyikapi kesalahan? Nah, jamaah, sebelumnya anak pengen tanya. Kesalahan itu aib bukan? Atau enggak gini aja. Salah itu sama dengan dosa atau tidak? Kesalahan, kekeliruan sama dengan dosa atau tidak? Tidak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bilang salah sama dosa, dia termasuk pemikiran Khawarij. Jadi kesalahan al-khata itu enggak sama dengan dosa. Innallaha tajawaza an ummati al-khata. Kata Rasulullah SAW. Allah sudah mendispensasi terhadap umatku kesalahan. Dan setiap manusia pasti berbuat salah. Kullu bani adama khata. Setiap anak Adam, manusia sering berbuat salah. Jadi wajar, salah itu biasa. Bukan sesuatu yang perlu digembor-gemborkan. Ente manusia, ana manusia. Selama menyandang nama manusia, salah pasti. Jadi bukan aib kesalahan itu. Paham semuanya? Bahkan kata Rasulullah SAW, laulam tukhti'u, kalau seandainya kalian tidak berbuat salah, aulam tudnibu, kalau tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan menghilangkan kalian semua dari muka bumi ini. Dan diganti dengan kaum yang lain yang berbuat dosa. Dan mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Justru Allah itu mentakdirkan dengan takdirnya manusia itu pasti berbuat kesalahan. Ana nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata tentang menggambarkan wali-walinya Allah. Siapa orang-orang kekasihnya Allah. Kata Syekhul Islam, "Falaisa min syarti awliyaillahil muttaqin." Bukan termasuk syarat wali-walinya Allah.
bukan termasuk syarat orang-orang yang dicintai Allah adalah mereka tidak pernah berbuat dosa-dosa kecil yang diampuni sama Allah. Artinya selama mereka walaupun berbuat dosa kecil mereka mampu dikatakan wali Allah. Walaupun berbuat salah. Jadi bukan wali Allah tuh yang maksum, enggak. Dia berbuat dosa yang diampuni sama Allah, dia tetap bisa masuk ke kekasihnya Allah. Ya. Bahkan wala min syartihim tarkus shaghair mutlaqan bal wala min syartihim tarkul kabair awil kufr alladzi ta'aqqabahu at-taubah. Bahkan di antara syarat mereka, bukan syarat mereka wali Allah adalah orang yang melakukan dosa besar atau kekufuran. Tapi setelah itu mereka bertaubat. Mereka bisa jadi wali Allah. Wali Allah berbuat dosa, iya. Setelah itu bertaubat. Masih bisa jadi walinya Allah, kekasihnya Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ya udah, kesalahan itu wajar. Itu yang perlu kita pikirkan. Kita salah, semuanya salah. Semuanya. Selama menyandang nama manusia pasti salah. Ya. Karena anak, ya alhamdulillah atau qadarullah, anak sering menghadapi orang-orang yang seperti ini. Ada di antara saudara-saudara kita yang menyandang nama sunnah. Justru malah menjelekkan nama sunnah. Dengan kenapa? Mereka salah menyikapi kesalahan. Bahkan sampai bilang mereka khawarij ya. Bilang mereka anjing-anjing neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kajiannya menyebutkan nama-nama ustadz. Dikafirkan ustadz-ustadz wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari sifat seperti itu. Di antara anak sengaja ya di papan tulis, sebenarnya nggak mau catat, cuman biar diingat aja. Soalnya takutnya setelah kajian ketemu orang yang berbuat salah, hilang ilmu kajiannya seperti itu. Pertama kali sikap kita dalam menyikapi kesalahan. Menyikapi kesalahan. Kaidah pertama itu dari hadis Rasulullah SAW. Kaidahnya berbunyi ana wa huwa. Saya dan huwa apa? Dia. Maksudnya apa ini kaidah ini? Maksudnya adalah ikhlas. Ana jelaskan nanti. Baik. Ini ana ambil dari kisah yang diambil dari kitab Al-Mu'jamul Kabir yang mengkisahkan seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Madinah bernama Zaid bin Sa'nah. Beliau sahabat ya, tapi dulunya pendeta. Dan Zaid bin Sa'nah radhiyallahu anhu ini wafat di perang Tabuk. Syahid berarti ya. Naam. Zaid bin Sa'nah. Berkata Zaid bin Sa'nah, dia ngeriwayatin sendiri karena dia seorang sahabat. Dia mengkisahkan bagaimana dia masuk Islam. Dia berkata, "Ma min alamatin nubuwah illa waqad araftuha fi wajhi Muhammad." Kata dia, semua tanda-tanda kenabian, karena dia rahib Yahudi, pendeta Yahudi, pasti pernah baca di buku-buku. Semua tanda-tanda kenabian saya lihat dari wajahnya Muhammad, kecuali dua. Apa dua hal ini? Yang pertama kata beliau, kata Zaid bin Sa'nah radhiyallahu anhu, yang pertama adalah yasbiqu hilmuhu jahlah. Kelemah lembutannya itu lebih menguasai atau lebih dominan ketika ada suatu kebodohan yang menimpanya. Jadi misalnya ada suatu perihal kebodohan lah, kesalahan. Dia lebih dominasi kelemah lembutannya menghadapi kesalahan itu. Itu pertama. Yang kedua, dan tidaklah datang kebodohan di hadapannya kecuali menambah kelemah lembutannya. Jadi kalau ada orang yang berbuat bodoh kepadanya, berbuat kasar atas kebodohannya, lebih lagi lemah lembutnya. Dua hal ini yang belum ana ngelihat, kata Zaid bin Sa'nah. Suatu hari, qadarullah, Zaid bin Sa'nah ngelihat Rasulullah SAW sama Ali bin Abi Thalib keluar dari kamar-kamar istrinya Rasulullah SAW. Habis keluar dari kamar istri Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah sama Ali ketemu sama orang Badui naik kuda. Dia di atas kuda bilang, "Ya Rasulullah, saya ini dari Bani Fulan. Dari Bani Fulan, dari negeri Basra. Dari negeri Basra. Saya sudah berdakwah kepada mereka dan alhamdulillah kaum saya masuk Islam semua. Akan tetapi saya menjanjikan mereka bahwa ketika kalian masuk Islam, rezeki itu akan datang banyak. Dan qadarullah, saat ini kaum ana sedang menghadapi kesulitan.
lagi kekeringan, ekonomi lagi sulit gitu, lagi pailit gitu ya. Kata orang Badui ini ke Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya kamu memiliki harta lebih bisa saya sedekahkan kepada kaum saya. Maksudnya dari Baitul Mal. Rasulullah ngedengar penjelasan ini, nengok ke Ali. Ali tahu, oh maksudnya Baitul Mal. Lam yabqa minha syai' ya Rasulullah. Gak ada apa-apa di Baitul Mal, kata Ali radhiyallahu anhu. Kebetulan ada Zaid bin Sa'nah tadi yang pendeta Yahudi ini ngedengar ini. Oh ini kesempatan anak tes. Kata Zaid bin Sa'nah, ya Muhammad, anak bisa pinjamkan ente 80 keping emas. Anak pinjamkan ente dengan syarat nanti kembalikannya dengan tamr ma'lum, dengan kurma tertentu, kurma jenisnya ini, dari kebun Bani ini, kabilah ini, waktunya ditentukan. Waktunya ini waktunya. Kata Rasulullah SAW, ya Yahudi, wahai Yahudi, ana nggak bisa menentukan bahwa ngambil kurma dari kebun Bani Fulan. Akan tapi kalau kurma jenisnya ini dan waktunya ini, ana bisa. Kata orang Yahudi ini, oh ya khair, ya sudah, nggak apa-apa seperti itu. Akhirnya sudah, kata Rasulullah ngasih 80 keping emas ini ke orang Badui tadi, suruh dibagikan, suruh didakwahkan. Subhanallah, 2 hari sebelum jatuh tempo utangnya Rasul itu, Zaid bin Sa'nah datang ke Rasulullah SAW, lagi duduk di masjid sama para sahabatnya, dicekek Rasulullah SAW. Dia marah, dia teriak dengan wajah yang memerah, wajah merah, wajah marah. Sengaja ini buat ngetes. Apa kata dia? Berkata, kata Zaid bin Sa'nah, ya, fadanautu ilaih, aku mendekatinya. Sebelum 3 hari jatuh tempo, dia berkata, fa wallahi ma alimtukum bani Abdul Muttalib illa matl. Saya tahu kalian, saya nggak tahu dari kalian wahai bani Abdul Muttalib kecuali kalian tuh suka menunda-nunda bayar utang. Sengaja pengen dipancing marahnya Rasulullah SAW. Ketika bilang seperti itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Zaid, matanya berputar seperti rasi bintang katanya. Jadi saking marahnya sampai setelah muter ngelihat ke dia, lihat ke Zaid bin Sa'nah, ngelihat sambil marah, dia bilang, ente ngomong kayak gitu ke Rasul SAW, ente melakukan itu ke Rasul SAW di hadapan anak. Wallah kalau nggak ada Rasul di hadapan anak-anak, penggal pala ente, kata Umar radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah SAW berhenti sejenak. Rasulullah melihat ke siapa jemaah? Melihat ke Zaid bin Sa'nah apa ke Umar? Ke Umar. Rasulullah lihatnya ke Umar, wahai Umar, ini perkataan yang kita jadikan kaidah. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, wahai Umar, ana wa huwa, saya dan orang ini, yakni Zaid bin Sa'nah, kunna ahwaju ila ghairi hadza. Kita itu lebih butuh kepada selain yang engkau lakukan ini. Artinya yang engkau lakukan ini nggak mengubah suasana. Ente marah begitu, nggak ada faedahnya buat kita. Rasulullah ngejelasin, antukhbirahu, engkau ngejelasin ke dia gimana caranya menagih yang baik, dan engkau menjelaskan ke saya gimana cara membayar hutang yang baik. Itu baru benar, kata Rasulullah SAW, bukan malah marah. Akhirnya Rasulullah datang ke Umar, wahai Umar, sini kasih haknya dari Baitul Mal, tambahin 20 sok kurma. Oh ya akhir, kata Umar radhiyallahu anhu. Kenapa ya Rasul ditambah 20 sok? Karena ente udah nakut-nakutin dia tadi, ngomong pengen dipenggal palanya. Oh iya, kata Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya diajak ke Baitul Mal. Sudah diajak ke Baitul Mal, dikasih utangnya, dibalas 20 sok kurma. Kata saya di sana, apa ini? Ini kata Rasulullah SAW tambahan karena anak tadi sudah menakut-nakuti kamu, kata Zaid kata Umar bin Khattab. Setelah dikasih itu baru Zaid berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad nabiyya. Aku bersaksi, aku ridha bahwa Allah Rabbku, Muhammad Rasulku, Islam agamaku. Zaid berkata ke Umar, atadri man ana? Wahai Umar, tahu nggak engkau siapa saya? Man anta? Siapa ini? Ana Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah al-Hibr, pendeta? Ya, saya pendeta. Ya udah kalau begitu. Kata Zaid bin Sa'nah, ana bersaksi juga setengah hartaku ana sedekahkan untuk umat Muhammad. Kata Zaid bin Sa'nah. Dia orang paling kaya di antara orang terkaya di Madinah. Lalu kata Umar, nggak bisa kalau semuanya ke umat Muhammad banyak. Setengahnya umat Muhammad. Iya, sebagian dari umat Muhammad. Setengah hartanya Zaid bin Sa'nah sedekahkan buat infak. Diajak ke Rasulullah SAW, lalu di syahadat bareng setelah itu. Nah Zaid tahu bahwa 2 tanda ini ternyata ada pada Rasulullah SAW. Marahnya ketika melihat kejahilan itu nggak ada. Justru malah nambah kelemah lembutan. Hal bodoh yang dihadapi itu. Nah
kaidah ana wa huwa jamaah. Tadi ketika Rasulullah SAW itu, atau ketika Umar radhiyallahu anhu marah kepada Zaid bin Sa'nah, Rasulullah itu tidak mencerca Zaid bin Sa'nah. Jadi ketika ingin menasihati orang lain, bukan huwa, tapi ana wa huwa. Ana sama dia itu sama. Kita kaum muslimin, kita manusia sama-sama berbuat salah. Bukan cuma dia yang salah, enggak. Jadi sama, ana juga manusia. Qadarullah dia saudara ana dan berbuat salah. Jadi jangan merasa lebih tinggi dari orang yang berbuat salah. Karena antum juga manusia. Kita nggak tahu apa yang dilakukan dia sehingga Allah sayang sama dia. Karena yang dilihat sama Allah itu apa? Hati kan? Kita bisa ngelihat hati nggak? Nggak bisa. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah itu nggak ngelihat ke paras kalian, good looking, glowing, nggak. Wala ila amwalikum, nggak ngelihat fulus kalian, tajir, masya Allah, saudagar, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dia tuh hati dan amal kalian. Nggak bisa lihat baca hati orang lain. Ana wa huwa. Jadi kita itu sama jamaah. Ini yang jadi masalah. Makanya ketika kita ingin menghadapi kesalahan jamaah, yang pertama kali harus kita niatkan adalah kita menolong dia. Bukan menghakimi, bukan mengkritik, tapi menolong. Ini saudara kita. Seakan-akan antum menolong orang yang tenggelam di sungai. Ada orang tenggelam gimana? Ditolong. Bukan, kan tenggelam, bodoh ente nggak bisa berenang kayak gitu. Nggak begitu, bukan bodoh. Siapa suruh jatuh ke... Enggak. Ayo anak tolong. Itu cara menasihati orang lain. Itu menyikapi kesalahan. Ya. Makanya kata para ulama jamaah, al-khata'u ma'al qana'at. Orang berbuat salah tapi ngerasa bener. Ya, nggak berbuat salah anak. Yas'ubu taghyiruhu. Bakal susah diubah. Anak ingat jokes bapak-bapak jamaah. Dia bilang bahwa anak pecandu rokok. Anak pengen berhenti rokok. Dan anak baca semua mudorot tentang rokok, anak tinggalkan bacaannya. Bukan anak tinggalkan rokoknya. Jadi harusnya kalau baca mudorot tentang rokok, ya udah rokok ditinggal. Enggak, bacaan yang ditinggalkan anak lanjut ngerokok. Karena udah candu. Ini al-khata'u ma'al qana'ah. Salah tapi ngerasa bener, enak sama kesalahan itu. Ya, jadi hati-hati jangan menghakimi, tapi menolong. Derajat kita sama. Bagian sama dari kita. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ditanya, gimana caranya kita bersikap kepada orang awam? Kata Syekh Sulaiman, al-awamu minna. Mereka tuh sama kayak kita. Jangan salah, bisa jadi orang penuntut ilmu lebih parah hatinya daripada orang awam. Syekh Sulaiman bilang kayak itu, minna, mereka bagian dari kami, bukan awam, anak thalibul ilmi, ahli ilmu, enggak. Sama kita. Enggak ada yang membedakan. Ini ada seorang tabi'in bernama Bilal bin Sa'ad. Dia dipuji oleh Auza'i, Imam Al-Auza'i yang antum sering, imam madhab ya. Kalau imam madhab yang antum tahu kan Imam Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali. Tapi ini ada Imam Auza'i. Dia bilang bahwa seorang tabi'in bernama Bilal bin Sa'ad ini, dia itu anak nggak pernah ngelihat orangnya ibadahnya sekeren dia, kata Auza'i. Dan anak nggak pernah mendengar seseorang yang nasihatnya lebih mengena daripada dirinya. Itu kata Imam Auza'i. Nah, suatu hari Bilal bin Sa'ad ini disebutkan di kitab Ar-Raqa'iq ya, dari seorang ulama Imam Abdullah bin Mubarak di kitab Az-Zuhd wa Ar-Raqa'iq, diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Yazid. Beliau berkata bahwa Bilal bin Sa'ad datang ke ana. Dia nasihatnya bagus sama orang lain, tapi gimana dia ketika menasihati itu nggak satu tujuan, nggak satu sisi, dia lihat dirinya juga. Datanglah Bilal bin Sa'ad ke Abdurrahman bin Yazid, dia bilang begini, balaghani annal mu'min mir'atu akhi. Saya dengar hadis Rasul SAW bahwa seorang mukmin itu adalah cerminan saudaranya. Lalu dia berkata, fahal tastaribu min amri syai'an. Apakah ada perilakuku yang bikin kamu gak betah, yang bikin kamu terganggu? Ditanya sama dia. Karena dia tahu selama ini saya nasihatin orang lain, saya juga penuh kekurangan. Barangkali mereka gak mau ngomong ke anak karena segan. Karena anak sering nasihatin orang lain. Ini yang jadi masalah. Jadi anak wahwa. Dia sama kayak anak. Jadi jangan nunjuk orang itu salah lebih rendah dari kita. Enggak.
Kita udah tahu bahwa kesalahan itu bukan aib. Baik. Itu yang pertama. Kaidah pertama ana wa huwa. Kaidah yang kedua, memberi pilihan. Ini sama dengan membimbing. Maksudnya gimana? Ketika ada, ini sebenarnya ini bukan syarat ya. Anak nggak apa-apa kita tulis, ini bukan syarat. Tapi lebih ahsannya, bukan syarat dalam menyikapi kesalahan, tapi lebih ahsannya. Ketika ada orang berbuat salah di hadapan antum, antum tegur dia, jangan selesai sampai situ. Setelah ditegur udah selesai. Ya misalnya, ana baca yang harusnya harokahnya fathah, ana baca kasroh misalnya. Terus antum bilang, salah tuh. Terus yang benar apa? Dikasih pilihan. Terus pilihannya apa yang harus saya lakukan? Itu lebih afdol seperti itu. Kenapa? Karena dalam agama Islam seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Yang dihalalkan apa? Jual beli. Mengharamkan zina, yang dihalalkan nikah. Jadi ada penggantinya. Tapi bukan syarat, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dan tidak ada pengganti khamr. Padahal zaman dulu kan para sahabat banyak yang candu khamr. Artinya lebih asan dikasih tahu, oh yang benar begini. Ya, Rasulullah SAW, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat dulu mereka kalau tahiyat bacanya assalamu ala Allah min ibadih. Jadi salam terhadap Allah. Assalamu ala fulan, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, kayak gitu tahiyatnya, tasyahudnya. Rasulullah dengar ini. Lalu Rasulullah SAW bilang, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan bilang salam terhadap Allah. Li'anna Allah huwas salam. Karena Allah yang maha pensejahtera. Jadi jangan kesejahteraan atas Allah, enggak. Karena Allah yang maha memberikan kesejahteraan. Tapi sebutkanlah at-tahiyatu lillah. At-tahiyat, penghormatan atas Allah. Wassalawatu wattayyibat, assalamu ala, sampai abduhu wa rasuluh. Dikasih tahu yang benar begini, bukan salah ente. Udah setelah itu kabur. Terus yang benar apa? Bingung. Gak bisa kalau kayak gitu. Dikasih yang benar mana? Dikasih tahu. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan syarat. Terutama apalagi antum menasihati seorang thalibul ilmi. Kalau antum menasihati seorang thalibul ilmi, ini salah. Yang benar mana? Belajar ente. Selama ini kan ente thalibul ilmi. Misalnya, oh ini salah nih harokatnya bukan kasroh. Yang benar mana? Belajar nahwu ente. Oh ya khairana belajar nahwu. Oh ini fa'il, ini maf'ul. Gitu dikasih tahu. Jadi suruh belajar itu. Bukan bikin dia tersesat, enggak. Selama ini kan antum thalibul ilmi. Ada kisah lain juga dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika dia membawa tamr barni. Kurma barni, antum tahu kurma barni? Kurma yang kriuk-kriuk itu kalau dimakan ya. Ada hijaunya, ada merahnya dikit yang biasa diminum pakai kopi ya biasanya. Sepet-sepet itu. Membawa kurma barni. Lalu Rasulullah tanya kepada Bilal, min aina hadza, dari mana engkau bawa ini? Kata Bilal, kana indana tamrun radiun. Kami sebelumnya punya kurma yang jelek, yang kualitasnya rendah. Terus aku menjual 2 sok kurma dengan 2 sok kurma dengan 1 sok kurma yang bagus. Jadi 2 sok kurma yang jelek ditukar dengan 1 sok yang bagus. Ini namanya apa? Hukumnya riba. Itu hukumnya riba. Kan satu jenis. Kan di antara amwalur riba, harta-harta riba, ada tamr di situ. Ada garam di situ. Jadi kalau satu jenis harus sama. Paham ya? Jangan salah nih. Kemarin pernah ada yang beli garam di tukang sayur. Dibilang kembaliannya buat abang deh. Itu riba ya? Kaget dia. Enggak, sejenis kurma sama kurma. Kalau garam sama garam ya. Tapi kan garam sama fulus. Gak sejenis. Paham ya sampai sini ya? Baik. Jadi Bilal bawa 2 kurma yang jelek ditukar dengan 1 kantong kurma yang bagus. Kata Rasulullah SAW, Allah. Waduh, istilahnya. Jangan itu, nggak boleh seperti itu. Ainur riba. Ini yang disebut riba itu seperti ini. La taf'al, jangan lakukan itu. Walakin, nah dikasih tahu solusinya. Kasih tahu pilihannya. Yang benar adalah idza aradta an tashtari fabi'i tamr bi bai'in akhar. Kalau ente pengen beli tamr yang bagus, ini tamr yang jeleknya dijual dulu
dengan jual yang lain, jual beli yang lain, baru hasilnya beli buat kurma yang bagus. Itu dikasih solusinya, bukan pinter ngekritik. Bingung yang benar gimana kita. Ini masih kecil baru keluar pondok sok-sokan. Lah salahnya di mana? Dikasih tahu. Karena masih kecil baru keluar dari pondok belum tahu apa-apa. Salahnya di mana? Kasih tahu. Tabayun. Atau enggak yang merasa disalahkan, datang. Ana salahnya di mana? Belajar gitu. Tadi kecuali penuntut ilmu biar dia belajar sendiri. Nah, sebagaimana ada perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, innaka ma alimta ahadan asallaha fik. Ketika engkau melihat seseorang berbuat maksiat kepada Allah atas dirimu, atas hakmu, berarti berbuat zalim kepada dirimu, tidaklah engkau lebih baik bermuamalah dengannya, lebih bagus membalasnya dengan sesuatu yang engkau melakukan ketaatan kepada Allah atasnya. Jadi dia berbuat dosa kepada engkau atas hak Allah, engkau membalas dengan berbuat ketaatan atas hak Allah. Jadi jangan dia berbuat salah, antum tambah nggak bisa, nggak paham. Bisa jadi ada salah paham di situ. Karena nggak semua orang itu sensitif kita bisa jadi. Dia perlu dikasih tahu, ana begini, aslinya begini, begitu. Jangan pengen difahamin kayak perawan. Ini kita udah bapak-bapak kita semua. Jadi harus tabayun. Ya, jangan saling baper, nggak boleh. Baik. Karena apa? Ya, karena yang seperti itu sumber permusuhan. Ana sering bilang di sini, orang kalau bermusuhan itu dua. Yang pertama, orang yang satunya terlalu baperan, terlalu sensitif, atau satunya lagi terlalu pekok. Atau pekok ya, nggak bisa memahami perasaan orang. Jadi yang satu terlalu peka, yang satu terlalu pekok. Gitu. Itu persebab musuhan tuh gitu, mesti gitu. Gitu aja dari awal, dari dulu sampai sekarang begitu. Makanya ana nggak bisa bermuamalah sama orang yang terlalu baperan, nggak bisa, karena dia nggak mau ngasih tahu ke ana. Barangkali ananya yang pekok, ya kan? Kasih tahu salahnya di mana. Selesai. Kalau diem-dieman ya nggak bisa dari awal sampai akhir. Nggak paham kita. Kita nggak bisa baca hati antum, pikiran antum, nggak bisa. Nah, jadi seperti itu ya, dikasih tahu solusinya. Misalnya kalau misalnya qadarullah dia mengambil hak orang lain, kasih tahu ini dibalikin haknya. Ente udah ngambil ini haram, ngambil gorengan di kantin, balikin. Dikasih tahu, balikin seperti ini. Ya. Dan kasih tahu kalau seandainya dia itu berbuat kemudorotan yang umum, yang korbannya manusia banyak, kasih tahu untuk minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kasih solusinya. Ya, membimbing itu bukan mengkritik. Jadi kalau antum kasih tahu pilihan, membimbing namanya, bukan dikritisi. Yang ketiga, lemah lembut, berbicara dengan lemah lembut. Berbicara dengan lemah lembut. Al-hiwarul layyin. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki anak muda, ketika Rasulullah SAW lagi halakoh sama para sahabat, anak muda ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Dia bilang gitu di hadapan Rasulullah, banyak sahabat di situ. Para sahabat udah pengen nonjok gitu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mah tunggu. Jangan seperti itu. Ini bayangin ya, kalau seandainya misalnya gimana ya? Seandainya yang bilang ini anak antum gimana? Hah? Gimana kalau seandainya yang bilang ini teman antum misalnya, bah, atau anak antum lah, bah, anak pengen ngerokok, bah. Nah gimana? Misalnya, ya idzan li bizina, ini izinkan aku buat zina. Rasulullah SAW dijaga dulu privasinya. Udnu minni, sini dekat ngomong sama anak. Diajarin sama Rasul, atardahu li ummik, kamu mau nggak ibumu yang dizinai? Dia bilang, la wa rabbi ya Rasulullah, nggak mau dong ya Rasulullah. Demi Allah, anak nggak mau. Mau nggak kalau saudara perempuan kamu dizinai? Nggak mau, sampai kayak gitu. Bibi kamu, nenek kamu, semua keluargamu yang perempuan, dia nggak mau dizinai. Lah begitu juga orang lain, nggak mau juga. Ibunya orang lain juga nggak mau. Saudari perempuannya orang lain juga nggak mau. Setelah itu Rasulullah SAW megang dadanya, terus bilang, Allahumma ghafir dzambah, ya Allah ampuni dosanya.
Wa tahhir qalbah, sucikan hatinya. Wa hassin farjah, jaga kemaluannya. Ini kata orang ini demi Allah. Setelah Rasulullah mendoakanku, yang tadinya gak ada yang lebih aku cintai daripada zina, sekarang gak ada yang lebih aku benci daripada zina. Setelah keluar dari majelis itu. Jadi pelan-pelan ngomongnya pakai analogi, ya. Terus dijaga privasinya. Jangan, woi, kau nih mana? Nggak boleh gitu di depan orang lain diteriakin, apalagi sampai dikata-katain nggak bisa, ya. Apalagi zaman sekarang jamaah ada WhatsApp, di WhatsApp dijaga privasinya. Jangan malah diumumkan kesalahannya. Di WhatsApp ini di japri ya. Jangan di grup juga sama aja. Kalau antum nasihatin dicecar di grup sama itu namanya menasihati secara terang-terangan. Kenapa? Karena ada orang yang dia berbuat salah, dinasihatin, tapi dia ngerasa dia dizolimi. Itu terjadi ketika ana suatu hari ana menjadi ketua organisasi. Ya, di grup WhatsApp, kalau adzan kabari ya. Di grup WhatsApp itu ada istilahnya anggota ana yang menasihati anggota ana yang lain berbuat salah, keliru. Qadarullah berbuat salah, keliru. Dicecar di grup, dimarahin di grup. Wah, ana japri, akhi, antum asalnya japri aja. Setelah ana bilang gitu, dia kan salah ya, ana nasihatin. Harusnya diterima. Tapi dia bilang, oh gitu ya, yang nasihatin yang salah ya, bukan yang bersalah yang dinasihatin. Ana bilang, waduh, ini gimana kalau begini kan? Ana kasih tahu lagi, akhi, antum nasihatin kan tujuannya al-islah, buat memperbaiki dirinya. Sekarang kalau antum nasihatinnya di umum, dia bakal memperbaiki diri atau bakal benci antum. Benci sunnah bahkan, na'udzubillah. Dia bilang, oh iya khair. Dia gak balas jawab WhatsApp itu. Setelah itu diblokir nomor ana. Gimana? Anggota ana ini, anggota ana. Ana ketua organisasinya, bingung ana ngadepin kayak gini. Naam jamaah. Jadi seperti itu. Al-hiwarul layyin ini, bicara yang lemah lembut ini adalah asalnya berdakwah, asal menyikapi kesalahan. Tapi ada di beberapa saat Rasulullah SAW memberikan pelajaran takdib dengan sikap tertentu. Ada 2 sikap di antaranya. Ada banyak sikapnya, cuma ana nukilkan 2 sikap aja. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah memberikan pelajaran ke orang dengan wajah yang sangat marah. Yang sangat marah, nggak pernah marah seperti ini sebelumnya. Jadi ini takdib ya, nggak harus nasihatin orang lemah lembut, kecuali ada beberapa kondisi tertentu. Ini orang pekok tadi ya, udah dikasih tahu tetap gitu, ya boleh lah dikasih sedikit lah dengan wajah marah, kasih tahu marahin. Nah ini Rasulullah SAW pernah seperti itu. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Abu Mas'ud ya, ada Ibnu Mas'ud, ini Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan di sahih ya, hadisnya sahih. Ketika itu ada seseorang datang ngadu ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana ini sengaja telat datang subuh. Kenapa? Karena si fulan imamnya itu lama. Ana sebenarnya nggak mau ya Rasulullah, cuman ini ana datang, imamnya tuh kelamaan, sengaja ana telat-telatin. Hadis seperti ini jamaah. Setelah itu Rasulullah SAW kata Abu Mas'ud Al-Ansari, ana nggak pernah ngelihat Rasulullah SAW semarah itu mukanya. Rasulullah marah, teriak ke para manusia, ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna minkum munafirin. Ada di antara kalian yang munafir. Nafaro itu artinya pergi kabur. Yang bikin orang lain kabur dari kebaikan. Gimana? Orang sholat di masjid, pengen sholat, pengen tenang menghadap Allah, tapi qadarullah dia benci sama sholat gara-gara perilaku sang imam yang salah. Marah Rasulullah, inna minkum munafirin. Ada di antara kalian yang bikin orang-orang benci sama kebaikan, benci sama sunnah. Lalu dilanjutkan sama Rasulullah SAW, faman amman nas falyatajawaz. Barang siapa yang mengimami manusia maka diringankan. Ya, diringankan. Fa inna khalfahu dhaif, karena di belakangnya ada orang yang lemah. Wal kabir, ada yang tua renta. Wa dzal hajah, dan orang yang banyak keperluan. Ya. Ini imam sholat subuh setengah juz Al-Baqarah. Bacanya tahqiq. Alhamdulillah. Oh ya, gimana? Pengen ngamuk orang itu masjid itu. Ya.
Langsung. Jadi yang seperti ini berbahaya jamaah. Berbahaya. Rasulullah SAW marah ya, semarah-marah itu. Nah, kalau yang wajarnya subuh kan disunahkan lama. Cuman lamanya seperti apa? Lamanya mungkin ya 2 halaman, 3 halaman. Kalau misalnya antum hari Jumat subuh kan sunahnya baca apa rakaat pertama? As-Sajadah, yang keduanya Al-Insan. As-Sajadah itu sekitar 3 halaman. 2,5 lah, 3 halaman. Kalau Al-Insan 2,5. Tapi bacanya, kemarin kita udah belajar tingkatan kecepatan Al-Quran. Jadi kalau mau bacanya agak panjang, jangan terlalu lambat. Benci orang sama bacaan Quran nanti, bahaya. Rasulullah marah. Ya, ada yang tua renta, ada yang lemah, ada juga yang butuh banyak kebutuhan, banyak keperluan. Apalagi kalau imamnya di masjid yang yang nggak mukim ya, yang ganti-ganti makmumnya. Imam di mall misalnya, atau di bandara, atau di stasiun kereta, atau di imam jalur mudik gitu ya, masjid yang di situ, itu jangan dilama-lamain, orang lagi banyak kebutuhan. Gak bisa fokus itu. Allah. Dari Allahnya aja udah ini lama ini orang. Gak bisa kayak gitu ya. Tapi itu yang pertama, Rasulullah pernah marah. Yang kedua, ini kayaknya udah masuk waktu dan 1 menit lagi ya, berarti yang kedua terakhir ya. Yang kedua, boleh juga kita menghajar. Apa hajar? Bukan menghajar. Menghajar mendiamkan seseorang. Dicuekin. Atas maslahat ya. Kalau kita cuekin dia itu, dia bakal berubah. Ada orang yang dicuekin, bodo amat, dia mau cuek mau gimana. Kalau gini jangan dihajar, nggak bisa. Cara lain nasihatinnya. Ada orang yang dihajar itu justru malah taubat. Dan ini pernah kejadian di sahabat bernama Ka'ab bin Malik. Dia ada 3 orang, Ka'ab bin Malik dan 2 orangnya itu nggak ikut perang Tabuk. Itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya semuanya menghajar Ka'ab bin Malik 50 hari. Kata Ka'ab bin Malik, ana beda sama 2 orang yang dihajar. Kalau 2 orang itu dia di rumah nangis setiap hari. Kalau ana setiap hari ke masjid, ana setiap hari ke pasar, ana salam ke orang nggak dijawab. Bahkan ana punya paman yang paling ana cintai, assalamualaikum, nggak jawab dia. Ke Rasul SAW nggak dijawab. Dihajar karena dia nggak mau ikut perang Tabuk, selama dihajar 50 hari. Sampai ya Allah, bahkan ada ayatnya nanti kita bahas, ada ayatnya di surat At-Taubah. Sampai wadaqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai bumi yang luas ini jadi sempit sekali bagi dirinya karena dihajar 50 hari jamaah. Ya, dan taubat setelah itu Ka'ab bin Malik, turun ayat yang tadi di surat At-Taubah tadi. Barakallahu fikum, kita adzan dulu. Jadi ini yang nomor 3 ini adalah asal dasar pertama dalam berdakwah jemaah. Dakwahnya adalah harus berlemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Engkau bisa berbuat kebaikan wahai Muhammad adalah karena rahmatnya Allah. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau keras, kasar, orang kabur dari dirimu. Tapi ada beberapa orang yang harus dikasarin gitu. Tapi jamaah, tadi kita takdibnya Rasul diantaranya adalah dengan marah, dimarahin, dan dengan apa? Tadi dihajar. Tapi ini setelah apa? Setelah dikasih tahu. Ya, jangan ujuk-ujuk ngehajar. Kenapa? Kita nggak tahu. Dikasih tahu dulu. Oh, begini baru. Nggak mau juga dihajar aja udah. Dan ingat ada maslahat di situ. Karena kalau orang dihajar nggak berubah juga ya nggak bisa dong. Type seperti itu. Kita sampai 4 saja jamaah ya. Insya Allah kita bagi jadi 2. Ya, karena sebenarnya ini adalah ringkasan buku. Kalau mau dibagi jadi 4 juga bisa. Karena ini anak ringkas banyak yang nggak dibahas. Tapi insya Allah nanti pertemuan selanjutnya di hari Jumat insya Allah. Insya Allah ta'ala. Type. Yang nomor 4. Kertas putih dan titik hitam. Mana yang dilihat? Kertas putihnya. Atau namanya husnudzon. Ini, ketika antum menyikapi orang yang berbuat salah, wajib husnudzon dulu yang dikedepankan. Ya. Makanya ada istilah ya, bahasa Arab, as-sa'atul mu'attalah.
jam yang mati, yang berhenti, tusibu kulla yaumin marratain. Bener setiap hari 2 kali. Paham nggak? Jam yang mati, misalnya jamnya mati di angka 9. Setiap hari kan ada 2 jam 9 tuh. Berarti ini bener 2 kali setiap hari. Walaupun ini nggak berguna, tapi bener 2 kali setiap hari ini jam. Paham ya? Jadi kita dahulukan husnudzon. Artinya, kita tanya dulu, kenapa engkau berbuat ini? Kenapa? Jangan main langsung dak, nggak bisa orang. Manusia nggak bisa nerima kayak gitu. Karena hawa nafsu jamaah, kalau ditekan tambah der. Misal gini, jangan keluar rumah. Pengen keluar, orang dibilang jangan keluar rumah, tapi lebih baik di rumah karena di luar bahaya. Nggak mau dia keluar. Tapi kalau jangan keluar, pengen di rumah. Bahkan kata Ibnul Jauzi di kitab Saidul Khatir, orang kalau dilarang makan kotoran, makan tahi, pengen, dia penasaran, kenapa dilarang ya? Dicobain. Ibnul Jauzi rahimahullah, sifatnya hawa nafsu gitu. Semakin dilarang pengen dar gitu. Ya. Jadi yang pertama husnudzon. Ini pernah terjadi jamaah di kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ketika Fathu Mekah, Rasulullah SAW pengen ke Mekah, pengen menyerbu Mekah, Hatib ini ngasih surat ke orang-orang Quraisy, ngasih kabar kalau ini Muhammad lagi berkumpul pengen menyerbu Mekah. Rasulullah dikasih wahyu, Rasulullah SAW dikasih wahyu sama Allah bahwa Hatib bin Abi Balta'ah ngasih surat ke Quraisy. Disuruh dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Yang pertama kali Rasulullah tanyakan, ma hamalaka ala hadza? Apa yang membuatmu berbuat seperti itu? Kenapa? Dasarnya apa? Alasannya apa? Itu pertama kali disebutin. Ya, ma hamalaka ala hadza dijelasin. Kata Hatib bin Abi Balta'ah, anak itu dulu itu dekat sama orang-orang Quraisy itu seperti anak. Dan sekarang setelah anak muslim, anak nggak seperti orang-orang sahabat-sahabat yang lain tuh punya koneksi sama orang-orang Quraisy. Tapi anak nggak punya, anak pengen punya koneksi sedikit sama mereka. Setelah itu Rasulullah SAW ketika menanya itu ya sudah memaklumi, ya, tapi salah, itu salah. Yang dilakukan itu salah. Ya. Maka Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, da'ni fali adrib unuqah. Ya Rasulullah, biar anak penggal palanya. Umar mesti begitu. Ada begini penggal udah palanya dah. Gitu ya. Fa inna rajul qad nafaq. Dia sudah munafik ya Rasulullah. Dia berkhianat. Ngasih kabar musuh bahwa kita pengen menyerbu Mekah. Kata Rasulullah SAW, wa ma yudrik ya Umar. Tahu nggak ente wahai Umar? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli Badr. Ya, bilang kepada ahli Badr apa? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan kalian lakukan apa saja yang kalian lakukan, aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Allah berfirman seperti itu ketika perang Badar, dan Hatib bin Abi Balta'ah ikut perang Badar. Jadi husnudzon dulu, ini kebaikannya banyak. Yang dilihat titik hitam. Gimana? Ini orang Masya Allah hadir ke masjid. Qadarullah, ada kesalahan dikit. Wah, ini orang lihat sholatnya dulu, saat berjamaahnya bagus ke masjid. Oh bagus, Masya Allah. Qadarullah berbuat salah. Mahamalaka ala hadza. Apa yang membuatmu melakukan ini? Oh, udah nasihatin nggak mau, ya udah urusan dia sama Allah. Tapi ditanya dulu kenapa. Yang dilihat kebaikannya. Itu manusia tuh gitu jamaah. Anak nasihatin gini, belum tentu anak ketika ngelihat ada orang berbuat salah yang anak ingat langsung kebaikannya. Perlu belajar, itu perlu belajar. Sangat-sangat perlu belajar. Ya. Seperti itu. Pernah juga di haditsatul ifk, yang ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan siapa? Sahabat Sofwan. Dituduh. Nah, ada istrinya Abu Ayyub Al-Ansari, istrinya bilang ke Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, ama tasma' ma yaqulun nas fi Aisyah, wahai suamiku Abu Ayyub, ente enggak dengar orang-orang pada ngomongin apa tentang Aisyah? Kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, "Na'am, wa dzalikal kadzib." Iya, aku tahu omongan manusia bilang Aisyah berzina gitu, tapi itu dusta, bohong. Jadi husnudzon dulu yang dikedepankan. Wa dzalikal kadzib, itu bohong. Lalu Abu Ayyub radhiyallahu anhu bilang kepada istrinya, "Akunti fa'ilah ya Ummi Ayyub? Apakah ente berzina juga Ummu Ayyub?" Ya enggak dong. Enggak mungkin anak berzina. La wallah, kata istrinya Abu Ayyub. Kata Abu Ayyub, fa Aisyah wallahi khairun minki. Aisyah demi Allah
lebih bagus, lebih baik daripada dirimu derajatnya. Kok bisa ente gampang nuduh Aisyah? Jadi seperti itu. Qadarullah lagi berbuat salah ini. Jangan yang dicerca, dimaki. Subhanallah, anak pernah ngeliat video seperti itu. Seorang ustadz. Ngeliat ada seorang ustadz lain salah berfatwa. Ya manusia ya. Dan dosa enggak seorang mujtahid salah berfatwa, dosa enggak jemaah? Enggak dosa. Dapat pahala 1. Bedanya ahli ilmu tuh gitu kalau berbuat salah ya. Kita maaf tuh, aku maaf tuh gitu ya. Ini dia berbuat salah sekali kesalahan. Salah fatwa. Sama ustadz ini dicerca. Ini bodoh ini orang. Masih kecil, sok-sokan. Wow, bahaya itu. Jamaahnya ngedengar ustadznya begitu. Aduh, muskilah. Karena ya itu tadi, manusiawi ngelihat orang salah yang dilihat salahnya. Tapi perlu belajar itu. Perlu belajar. Ini orang Masya Allah suka sedekah banyak. Qadarullah. Sekali berbuat salah ya udah yang dilihat sedekahnya. Ini manusia. Qadarullah ini orang Masya Allah misalnya sering senyum ketemu orang lain. Qadarullah berbuat salah. Ya udah jangan dilihat itu, dinasehatin baik-baik. Tapi yang kita lihat yang baiknya dulu. Oh ini orang Masya Allah. Nah itu. Sebelum mau nasehatin orang berbuat salah, ini orang Masya Allah. Itu yang di otak kita. Ini orang Masya Allah baiknya gini-gini, baru datangin nasehatin. Ya, seperti itu. Ketika Abu Ayyub bilang ke Ummu Ayyub kayak gitu, turun ayat surat An-Nur ayat 12. Apa ayat itu? Laula idh sami'tumuh. Tidaklah kalian mendengar. Dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Ada orang-orang mukmin dan mukminat yang berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri. Antum tahu maksudnya diri mereka sendiri ini siapa? Orang mukmin dan mukminat yang berprasangka baik ini siapa? Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Diri merekanya siapa di sini? Aisyah. Tapi Allah menggambarkan diri mereka sendiri. Artinya Aisyah termasuk dari mereka. Jadi sama, dia berbuat salah ya manusia, tapi termasuk dari kita dia. Di anfusihim. Dengan diri mereka. Subhanallah. Ya. Anak ulang lagi. Tidakkah kalian mendengar seorang mukmin dan mukminah yang berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Wa qalu, dan mereka berkata hadza ifkun mubin. Ini dusta yang nyata ini. Artinya Aisyah itu bohong, kabar dusta. Seorang ahli tafsir bernama An-Nahas. Beliau mentafsirkan kata bi anfusihim. Kenapa Allah bilangnya bi anfusihim? Padahal yang dimaksud Aisyah. Yang mukminatnya seorang Ummu Ayyub dan Abu Ayyub. Kata An-Nahas, itu artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap mukmin, setiap muslim ketika mendengar suatu tuduhan buruk terhadap saudaranya yang selama ini ia kenal baik ini orang, wajib baginya untuk tidak percaya dan mengingkari hal itu. Kata An-Nahas, dia bilang an yunkiruh wa yukadzibuh, mengingkari kabar itu dan nggak percaya dulu. Masa ini mah orang khoyir salah kabar, nggak, anak nggak percaya. Sebelum tabayunnya jelas, jangan langsung percaya dari kabar, itu bahaya, ya. Subhanallah. Makanya kita nggak tahu hati seseorang sekali lagi. Ya. Orang itu lihat dari hatinya, bukan dari kayaknya, bahkan bukan dari ilmunya. Bukan dari ilmunya, bukan dari hafalan Qur'annya, bukan. Ya. Makanya Rasulullah SAW, pernah di zaman Rasulullah SAW, ada seorang yang dirajam ya. Dirajam, dipecut, anak lupa, di had, pokoknya dikena hukuman had. Ketika itu para sahabat melaknat orang itu. Allahumma la'anhu, ya Allah laknat dia. Rasulullah marah, la tal'anu, jangan kalian melaknat dia. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal dia melakukan dosa besar. Lagi di had. Tapi kata Rasulullah jangan dilaknat. Hatinya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Gak tahu hatinya kita. Ini pelaku dosa besar loh jamaah. Yang sudah jelas dirajam atau dipecut. Tapi jangan dilaknat. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, ini ada riwayat dari Isa dengan kaumnya. Ketika Isa melihat bangkai, sama kaumnya ngeliat bangkai gitu ya. Sekujur bangkai. Kaumnya bilang, bau sekali ini bangkai. Tapi Isa bilang, ma abyadu asnanuhu. Betapa putihnya giginya.
Artinya jangan bangkainya dulu yang dilihat nih. Oh ini bagusnya dulu, Masya Allah. Setelah itu oh ya udah mendingan bangkai udah nggak usah dipikirin. Gitu, barakallahu fikum. Mungkin sampai sini, nanti kita part 2 jamaah ya. Karena belum selesai ini, antum jangan dipraktekin dulu langsung. Nanti ada ya. Ada kondisi di mana antum gak boleh menyikapi kesalahan. Bahkan antum menyikapi kesalahan itu dosa. Nanti di part kedua, biar penasaran ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.